Orang tuh kalau kaya di hati, diantaranya diberikan sifat qanaah dalam hati. Dia menerima pembagian Allah. Nah, yang begitu itu nggak akan rakus terhadap yang haram, nggak akan rakus pada yang haram. Dia ridho, dia nikmati apa yang sudah Allah bagi hari ini. Ya, itu penting banget karena qanaah, sifat qanaah inilah yang membuat hidup ini bisa dinikmati. Bisa dinikmati. Saya kasih contoh qanaah paling gampang. Satu meja penuh dengan makanan, lengkap dari mulai nasinya, lauknya, sayurnya, buahnya, kuenya, cemilannya, apa semua ada lengkap. Yang kurang cuma satu, sambelnya kelupaan. Gara-gara cuma sambel kelupaan, seluruh makanan jadi nggak enak, Pak. Jadi tanpa qanaah itu semua sudah ada pun tidak bisa dinikmati. Ya, qanaah di hati. Seorang ahli tafsir mengatakan, kalau ada orang yang mati sibuk mikirkan diri sendiri terus mati dia, maka dia mati kerdil. Yang mati besar adalah orang yang meninggal dalam keadaan memikirkan umatnya. Itu anak muda. Mulailah antum memikirkan umat ini. Kalau antum urusannya cuma urusan dibuat sedih sama teman update status, itu sih nggak jadi orang besar. Anak-anak muda kegundahannya hal yang sepele, remeh temeh, tidak akan pernah jadi orang besar. Jadi PR besar antum sekarang itu, pikirkan sesuatu tentang umat ini sampai dia menjadi sebuah kegundahan yang menjadi pendorong energi. Energi antum akan berlipat-lipat untuk bergerak luar biasa. Salahuddin memikirkan bagaimana cara membebaskan Palestina. Muhammad Al-Fatih berpikir bagaimana bisa menembus benteng tebal Konstantinopel. Ya, jadi pikirkan ya, jangan yang sepele, jangan yang remeh. Bahwa urusan cuma nyari kerjaan aja kok galau, urusan nyari pasangan aja kok galau. Sangat tidak menarik anak muda yang dipikirkan cuma begituan. Bukan itu tidak penting, teman-teman. Tapi lihat, teman-teman harus sudah segera selesai di urusan pribadi agar segera bisa mengurusi umat ini. Karena kalau antum saja belum selesai memikirkan diri sendiri, bagaimana memikirkan umat ini? Orang beriman tugas istighfar. Setelah itu Allah balas, itu balasan dari Allah SWT. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dan itu aktivitas muslimin sebelum subuh sebenarnya. Secara spesial itu aktivitas seluruh sepanjang hari. Tetapi yang spesial Allah sampaikan adalah di waktu sahar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar mereka beristighfar. Jadi dipenuhi istighfar di waktu sahar. Apa yang kita lakukan di pagi hari berupa istighfar tadi itu berhubungan erat dengan rizki kita, gitu ya. Jadi apapun masalah antum, ya, yang rezekinya masalah, yang kesehatannya masalah, yang belum juga dapat jodoh, ya kan, yang itu apapun masalahnya, solusinya istighfar. Ya, istighfar yang banyak, ya kan, masya Allah, istighfar yang banyak. Seorang ahli tafsir mengatakan, kalau ada orang yang mati sibuk mikirkan diri sendiri terus mati dia, maka dia mati kerdil. Yang mati besar adalah orang yang meninggal dalam keadaan memikirkan umatnya. Itu anak muda. Nah, jadi sekarang antum kalau mau besar tergantung kegundahan antum apa. Kalau antum urusannya cuma urusan dibuat sedih sama teman update status, itu sih nggak jadi orang besar. Anak-anak muda kegundahannya hal yang sepele, remeh temeh, tidak akan pernah jadi orang besar. Salahuddin memikirkan bagaimana cara membebaskan Palestina. Muhammad Al-Fatih berpikir bagaimana bisa menembus benteng tebal Konstantinopel. Ya, jadi pikirkan ya, jangan yang sepele, jangan yang remeh. Bahwa urusan cuma nyari kerjaan aja kok galau, urusan nyari pasangan aja kok galau. Sangat tidak menarik anak muda yang dipikirkan cuma begituan. Bukan itu tidak penting, teman-teman. Pekerjaan buat laki-laki apalagi penting. Pasangan apalagi juga sangat penting. Tapi lihat, teman-teman harus sudah segera selesai di urusan pribadi agar segera bisa mengurusi umat ini. Karena kalau antum saja belum selesai ngurusi diri sendiri, bagaimana memikirkan umat ini? Kuliah S1, S2, S3 atau menjadi peneliti apapun, profesor apa, ya kan? Kemudian kemana kita dengan Quran kita? Kemana kita dengan Quran kita? Ilmu itu jangan hanya dipakai untuk dapat dunia. Ilmu hanya untuk dapat dunia itu Nabi sudah berlindung darinya. Itu artinya dia keburukan yang kita wajib berlindung. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu adalah kegundahan terbesar kami dan tujuan akhir ilmu kami. Nabi sudah berlindung dari itu semua. Ya, jadi kalau orang sekolah, tujuannya duit, maka itu keburukan yang bahkan Nabi kita sudah berlindung darinya. Ya, ayo ilmunya dipakai buat mendekat Quran. Mana Quran? Ini kesempatan mahal loh.
kesempatan mahal.